Silakan duduk. Terima kasih semua. Sebelum memulai rapat pada pagi hari ini, silakan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, karena peserta rapat telah hadir semua pada rapat pemasaran properti kali ini, kita akan segera memulai rapatnya. Sebelumnya, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran saudara semua. Semoga rapat kali ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Untuk agenda rapat pada pagi hari ini, terdapat beberapa rangkaian, di antaranya adalah pembukaan yang akan dibuka oleh sekretaris, sambutan pimpinan oleh direktur, rancangan manajer sumber daya manusia oleh manajer sumber daya manusia, rancangan manajer pemasaran dari manajer pemasaran, rancangan manajer produksi oleh manajer produksi, rancangan manajer keuangan dari manajer keuangan, dan kesimpulan oleh sekretaris, kemudian penutup. Rapat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Dinda selaku Direktur PT Cipta Adiguna. Kepada Ibu Dinda, saya persilakan untuk memulai rapatnya. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih kepada seluruh divisi yang telah hadir pada rapat kali ini. Terutamanya saya sampaikan terima kasih khususnya untuk manajer pemasaran yang telah mempersiapkan dan merancang untuk rapat kali ini. Kali ini kita akan membahas strategi properti. Kepada divisi sumber daya manusia, silakan untuk dapat menjelaskannya bagaimana terkait strateginya. Baik, untuk pemasaran bagian divisi SDM, kami ada 8 strategi, yaitu 1. Mengidentifikasi peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan sebagai isu utama yang dihadapi klien produk. 2. Mengetahui dan mengidentifikasi situasi distribusi. 3. Membuat ikhtisar singkat tentang sasaran dan rekomendasi rencana utama. 4. Melakukan audit pemasaran. 5. Mengetahui rencana pemberian tawaran nyata serta fisik berupa mutu, kemasan, merek, serta tambahan pelayanan yang terkait dari pembelian produk tersebut. 7. Mengetahui sasaran perencanaan produk. 8. Mengatur dan mengelola pemakaian sumber daya sesuai perubahan agar tidak terbuang sia-sia. Terima kasih untuk bagian divisi atas strateginya yang telah dibuat dan dirancang oleh manajer sumber daya manusia. Untuk selanjutnya, apa tanggapan dari seluruh divisi yang ada di sini? Ya, saya setuju. Baik, karena setuju, itu strateginya sudah sangat bagus ya. Namun lebih diperhatikan lagi untuk dalam produksi dan keuangan properti yang akan dirancang. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, saya tanya kembali kepada manajer pemasaran bagaimana untuk strateginya. Ya, jadi seperti ini strategi pemasaran, analisis peluang dan isu. Manajer pemasaran menentukan 3 tujuan utama, yaitu keuangan, SDM, produksi. Membuat anggaran mendukung biaya produksi, distribusi fisik, dan volume pengeluaran sehingga dapat mengembangkan penerimaan dan pengeluaran memperlancar tercapainya target-target penjualan. Memonitori kemajuan pelaksanaan dan mengoreksi segala tindakan dari kesenjangan penyimpangan pelaksanaan program kegiatan.
Pengendalian produk pemasaran. Pengendalian pemasaran merupakan dasar yang sangat penting bagi keberhasilan kegiatan di bidang pemasaran. Strategi pemasaran menentukan strategi pemasaran untuk mencapai sebuah tujuan. Hal ini dilaksanakan dengan memposisikan pasar pasaran, menentukan posisi lain produk, harga, outlet distribusi, tenaga penjualan, pelayanan iklan, dan promosi penjualan. Penentuan strategi pemasaran dapat dilaksanakan oleh manajer pemasaran. Jadi itu strategi pemasarannya. Baik, jadi di sini kesimpulannya dari strategi pemasaran sendiri itu membutuhkan kerjasama antara dari manajer SDM, manajer produksi sendiri, dan juga manajer keuangan ya tentunya, bagian keuangan. Ya, Selanjutnya, bagaimana terkait dengan strategi manajer produksi sendiri? Baik Bu, langkah-langkah pemasaran dalam produksi. 1. Mengenai situasi pemasaran. 2. Menganalisis keadaan SDM dan produksi yang ada. 3. Memperjelas keuangan yang ada untuk memproduksi barang yang akan dipasarkan. 4. Mengetahui strategi pemasaran. 5. Bekerja sama dengan SDM. 6. Mengimbangkan harga pasar dan pabrik yang akan dipasarkan. 7. Proyek laporan laba rugi. 8. Pengendalian, penganalisian, dan perencanaan dalam proses pemasaran. Jadi terkait dengan strategi dari manajer produksi sendiri nanti bisa dikoordinasikan ya atau dikonfirmasikan dengan manajer keuangan agar nantinya bisa lebih gampang lagi terkait dengan produksinya. Baik Bu. Untuk bagian keuangan sendiri, bagaimana terkait rencananya dan strateginya dalam pemasaran properti ini? Baik, untuk rancangan yang kami buat untuk anggaran pemasaran properti sendiri adalah harga tanah dijual seharga 2 juta per meter. Harga kontrakan kami anggar 15 juta per tahun dengan luas kontrakan 3 kali 6 di lokasi yang strategis dan fasilitas yang memadai. Ada pula penyewaan gedung yang kami anggar 20 juta dengan segala fasilitasnya. Untuk strategi pemasaran kami akan bekerjasama dengan semua divisi di perusahaan ini. Sekian rancangan anggaran yang dibuat oleh divisi kami. Terima kasih. Jika semua sudah selesai, maka saya sepakati dan saya setujui untuk proses dari pemasaran properti kali ini. Saya akan mengulas kembali rapat pada pagi hari ini, Senin 22 April 2024, pukul 09.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat, tempat meeting room lantai 2. Hasil rapat, menyusun strategi untuk rencana pemasaran perusahaan PT Cipta Adiguna, aksi masing-masing bidang menyusun rencana kerja bersama, penyusunan target prioritas dari setiap integritas. Kemudian seluruh pegawai, manajer, dan pimpinan perusahaan PT Cipta Adiguna telah disepakati dan disetujui. Pemasaran properti PT Cipta Adiguna akan segera dilaksanakan dengan sebagaimana kesepakatan. Bandung, 22 April 2024. Mengetahui Direktur Utama Dinda Bintang Maharani tertanda tangan. Manajer Pemasaran Istiqomah tertanda tangan. Notulis Ririn Dwi Rahmawati tertanda tangan. Rapat telah selesai tepat pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas waktunya semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya untuk rancangan atau rencana dalam strategi pemasaran kali ini. Selamat siang. Untuk sekretaris nanti bisa dibawakan ke ruangan saya. Semuanya.